Oke teman-teman semua, balik lagi bersama saya dan di FX, Personal Trading Analyst dari Didimax. Nah, di sini kita kembali lagi ke pembahasan materi ya, materi tentang support resisten. Nah, di sini pasti banyak teman-teman yang mau terjun ke dunia trading dan nanya teknik apa sih yang paling cocok buat pemula. Nah, di sini saya akan jelaskan teknik yang benar-benar apa ya, benar-benar cocok untuk pemula, yaitu adalah teknik support resisten. Kenapa saya sebut ini adalah teknik yang cocok untuk pemula? Karena basic dari teknik apapun itu adalah support resisten. Indikator yang teman-teman pakai, mau indikator apapun itu, basicnya adalah support resisten. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang basicnya dulu, basic support resistennya dulu, baru nanti teman-teman kedepannya bisa mempelajari teknik-teknik yang lain. Oke, kita mulai ya tentang teknik support resisten ini. Oke, sebelum saya jelaskan ke chart ya, saya akan sedikit jelaskan dulu tentang support resisten itu apa. Jadi support itu bisa dibilang adalah batasan harga terendah atau secara umum harga paling murahnya lah bisa dibilang. Dan resisten itu adalah kebalikannya. Resisten adalah batasan harga tertinggi atau harga paling mahalnya. Nah, di mana kita bisa tahu titik support atau titik resisten itu? Nah, kita bisa lihat di chart. Oke, kita mulai ke chartnya. Di sini saya akan tandain beberapa titik support resisten yang paling dekat lah, yang paling dekat dari harga runningnya. Nah, titik yang saya kotakin warna merah. Titik yang saya kotakin warna merah ini adalah titik support terdekatnya. Dan titik yang saya kotakin satu lagi yang berada di atas ya, yang lebih atas dari titik sebelumnya itu adalah si titik resistennya. Nah, ini jadi maksudnya apa? Jadi kita lihat dulu, yang pertama kita lihat dulu harga running sekarang ada di harga berapa. Ini ada di harga 1916 ya untuk XAUUSD ini atau untuk gold ini. Dan kita lihat lagi titik terendahnya atau titik support yang paling dekatnya dari harga 1916 ini ada di sini nih. Saya tandain di harga 1896. Dan titik resistennya yang terdekatnya ini ada di harga 1944. Nah, ini jadi teman-teman yang masih bingung ini maksudnya apa. Jadi, di sini adalah harga sekarang lagi running di 1916 dan kemungkinan ini harga masih running turun ya, kemungkinan akan menyentuh dulu titik supportnya. Titik supportnya di harga 1896. Kenapa saya bisa asumsikan kalau harga akan turun dulu ke titik supportnya? Karena secara logika 1896 adalah titik terendah sebelumnya, atau bisa dibilang harga emas itu, harga XAU itu pernah ada di harga murah, yaitu di harga 1896 dan kemudian naik dan sekarang harga emas ada di harga 1916 dan ada kemungkinan harga emas itu turun lagi karena memang dari kemarin itu dari hari Jumat itu harga emasnya turun dan kemungkinan turunnya itu kembali ke harga terendah sebelumnya, ke support sebelumnya di harga 1896. Nah, kita ambil contoh. Harga emas itu beneran turun ya ke harga 1896. Beneran turun ke titik support terdekatnya. Nah, dari situ kita bisa ambil open posisi atau kita bisa ambil transaksi buy. Nah, atau beli ya. Kenapa kita bisa asumsikan di titik support ini kita ambil posisi buy? Karena di harga 1896 ini adalah harga murahnya. Logikanya, kalau harga emas sudah murah, kita pasti ambil posisi beli kan. Nggak mungkin kita jual di harga rendah, itu pasti kita bakal rugi. Jadi kalau misalnya harga udah ada di titik rendahnya atau harga udah murah, kita pasti beli. Kita pasti beli XAU. Kita ambil contoh. Kita beli XAUUSD ini di harga 1896 ini dan sejajar dengan titik supportnya. Nah, ini bisa jadi ketahanan, kemudian harga lanjut naik. Nah, kayak gini. Kita ambil buy-nya di sini. Kita ambil buy-nya di sini. Sejajar nggak? Sejajar dengan titik supportnya nggak? Bisa dilihat ya. Bisa dilihat ini sejajar dengan titik support sebelumnya. Dan harga dari sini
kemungkinan besar ini saya nggak nyebut pasti ya, nggak 100% pasti harga ada di support itu langsung naik, nggak 100% pasti. Tapi kemungkinan besar kalau harga udah ada di support itu dia bakal naik. Logikanya kalau harga udah murah lah, harga udah murah itu antara bisa lebih murah lagi atau bisa naik lagi harganya kan. Cuman kalau misalnya udah sejajar dengan support atau udah sejajar dengan harga terendah sebelumnya, itu kemungkinan besar harga akan lanjut naik dan kita bisa ambil posisi beli di sini. Nah, itu sama halnya juga dengan titik resisten ya. Untuk titik resisten kita ambil contoh juga. Misalnya harga dari 1916 ini dia naik ke titik resistennya yang ada di harga 1944. Naik ke titik resistennya di harga 1944. Logikanya, kalau harga udah ada di harga 1944 itu artinya harga emas ini udah mahal, udah tinggi harga emas ini. Dan kalau emas udah mahal, pasti kebanyakan itu orang-orang pasti jual emasnya kan, supaya apa? Supaya untung. Nah, udah sampai ke 1944, misalnya kita tandain dulu di sininya. Nah, kita tandain dulu ini sejajar dengan titik resistennya ya, atau harga tertinggi sebelumnya. Dan di sini kita ambil posisi sell. Nah, ini sama halnya juga dengan support tadi ya. Di sini harga udah di resisten itu nggak 100% pasti bakal turun, tapi kemungkinan besar kalau harga udah ada di titik resisten atau di harga tertingginya, kemungkinan besar emas akan turun. Nah, turun seperti ini. Nah, ini gambaran besarnya untuk cara entry juga ya. Cara entry juga tadi dijelaskan menggunakan support resisten gitu. Nah, terus apa bedanya dengan teknik-teknik lain yang misalnya contohnya moving average atau juga ada Fibonacci, ada juga stokastik dan lain-lain. Sebenarnya semua teknik itu basicnya adalah support resisten. Semua teknik itu basicnya support resisten karena secara hukum jual beli gitu kan. Hukum jual beli kita jual di harga terendah dan beli di harga terendah dan jual di harga tertinggi, itu udah dari zaman dulu udah kayak gitu. Nah, support resisten juga cara kerjanya atau fungsinya juga sama kayak gitu, dan begitu juga teknik-teknik yang lainnya. Basicnya itu adalah ini. Basicnya adalah support resisten. Jadi ya tugas kita di awal buat pemula ya, contohnya buat pemula itu kita harus bisa nentuin titik-titik resisten dan titik-titik supportnya. Untuk apa? Untuk acuan kita untuk open posisi. Jadi jangan sampai kebalik ya, jangan sampai kebalik kita buy di resisten dan sell di support, itu bisa loss ya, itu ngaco. Jadi kita harus benerin dulu, kita harus bisa tandain dulu titik-titik resisten yang terdekatnya aja dulu. Titik resisten itu biasanya kalau kita ubah ini chartnya ke ini nih. Nah, ke line chart, biasanya titik supportnya itu berbentuk huruf V. Ini kita tandain pakai garis ini. Nah, ini ngebentuk huruf V nih biasanya nih. Nah, ini adalah titik support. Biasanya dia ngebentuk huruf V kayak gini nih, yang udah saya tandain. Dan kalau titik resisten itu kebalikannya, dia seperti membentuk huruf V terbalik. V terbalik kayak gini nih. Nah, kayak gini. Jadi kalau kita ubah ke line chart, ini bakal lebih kelihatan titik support resistennya. Cuman tetap kita gunain candlestick ya. Tuh. Ini titik resisten yang tadi kita tandain. Ini biasanya ngebentuk huruf V untuk support dan V terbalik untuk resisten. Jadi untuk pemula gampangnya sih kayak gitu. Cobain aja pakai line chart aja dulu. Cari juga bentuk-bentuk yang ngebentuk huruf V nih kayak gini nih. Kita ambil contoh ke belakang ya. Nah, ini nih. Ini ngebentuk huruf V. Nah, ini adalah titik support. Nah, titik support. Dan ini ada juga nih, ini titik resistennya, bentuk huruf V terbalik. Ini bakal lebih mudah kalau kita pakai line chart. Jadi teman-teman yang pengen coba belajar teknik support resisten, coba dulu aja pakai line chart sebelum pakai candlestick. Tuh. Tuh. Ini gampang sih nandain support resisten ini karena ini adalah basicnya, ini adalah basic dari semua teknik. Jadi teman-teman kalau udah bisa nandain support resisten, nanti ke teman-teman mau belajar teknik lain itu bakal gampang lah, nggak akan terlalu sulit. Nah, kayak gini. Nah, cuman ada juga yang namanya itu RBS dan SBR, atau bisa dibilang resisten become support dan support become resisten. Nah, itu maksudnya apa? Kita ambil contoh dulu ya. Kita ambil contoh yang mana ya? Kita ambil
Kita cari-cari dulu yang enak buat kita jadikan contoh. Nah ini deh, nih kita ambil contoh yang ini nih. Saya tandain dulu ya pakai kotak lagi. Nah ini ada 2 titik resisten ya, dan di sini sebelumnya ada support nih. Nah di sini ada support sebelumnya, ada support, dan dia nggak bentuk resisten lagi di sini. Nah kita ambil contoh ini, kita bahas yang tadi kita sebut yaitu support become resistant atau bisa disingkat jadi SBR. Nah itu maksudnya apa? Sesuai judul ya, sesuai judul, support become resistant, artinya support yang menjadi resisten. Nah itu maksudnya apa? Nah kita ambil contoh yang ini nih. Ini kotak pertama yang saya tandain yang paling kiri, ini adalah support. Oke, ini adalah support. Anggap resisten yang 2 ini, itu belum terbentuk. Anggap harga itu baru sampai candle yang ini nih, baru sampai candle putih yang panjang ini. Oke, nah artinya kalau harga udah sampai candle yang putih, ambil contoh dia gerak sampai sini, artinya support yang ini, support sebelumnya ini udah ketembus. Support pertama yang saya tandain ini udah ketembus ke bawah. Yang artinya si support ini udah nggak valid kita sebut sebagai support, tapi kita sebut sebagai SBR atau support yang menjadi resisten, support become resistant. Nah kenapa bisa kayak gitu? Kita ambil contoh, ini support dan harga ngedembus support tersebut, yang artinya support itu udah menjadi resisten, atau kita sebutnya ini titik SBR-nya. Harga naik sejajar dengan SBR yang tadi kita tandain. Nah dari situ ya, turun, harganya turun. Nah ini kenapa support ini bisa menjadi resisten, karena ini harga support ini udah ketembus. Kalau harga supportnya udah ketembus, itu nggak valid kita sebut sebagai support lagi, tapi kita sebutnya adalah support become resistant. Nah, seperti yang tadi awal kita bahas, kalau harga udah mencapai resisten, atau bisa disebut SBR-nya ini sama resisten itu sama aja. Harga udah sampai resisten atau sampai support become resistant, artinya kemungkinan besar harga akan turun. Dan ini udah jadi contohnya nih. Contohnya harga naik ke sini, sejajar dengan SBR-nya, dan dia lanjut turun, dan turunnya juga udah lumayan jauh. Kalau kita ambil posisi sell di area yang sejajar dengan SBR ini udah cuan nih, udah cuan teman-teman, nggak usah pakai indikator apapun itu. Ini udah cuan di sini. Dan dari sini, dari titik terendahnya ini, dia naik lagi sejajar dengan resisten sebelumnya dan sejajar dengan SBR sebelumnya juga. Dan dari situ dia turun lagi. Nah, di sini kalau ambil sell lagi udah cuan lagi itu. Di sini. Dan ternyata saat dia mantul lagi ke atas, si resistennya ini ketembus. Nah, ketembus sampai sini nih. Ketembus sampai sini. Tandain lagi. Tembus sampai sini. Nah, resisten yang sebelumnya menjadi resisten, saat dia udah ketembus oleh harga, ini udah nggak valid kita sebut sebagai resisten. Tapi kita sebutnya sebagai resisten become support atau resisten yang menjadi support. Nah, di sini harga kita lihat turun, walaupun si RBS-nya ini dia langsung ketembus lagi ya, RBS-nya ini langsung ketembus lagi. Cuman di sini dia sebelumnya tuh sempat mantul dulu di area RBS-nya nih, walaupun nggak banyak sih, dan ini kalaupun kita ambil posisi nggak terlalu cuan. Nah, kita ambil posisi di sini, ambil contoh aja, ini dapat berapa pips ya? Dapat 5 poin atau 50 pips, tapi itu lumayan sih, lumayan kalau kita ambil posisi. Dapat 50 pips dari sini, dan kemudian harga turun lagi sampai support di sini. Turun sampai supportnya. Dan si RBS yang tadi udah kita tandain itu udah berhasil ketembus lagi. Nah, ini polanya enak banget nih kalau kita pakai ya buat ambil posisi tuh. Sebelumnya harga turun lagi ke sini sejajar dengan supportnya. Dari support dia naik lagi sejajar dengan resisten sebelumnya yang ada di sini. Dari sini turun lagi, dan sekarang harga udah sejajar lagi dengan supportnya.
Ini ada dua support nih yang disentuh. Nah, di sini harga sekarang yang lagi running ini di 1917, ini udah sejajar dengan supportnya yang paling dekatnya ya. Dan kalau misalnya support ini ketembus, dia bakal lanjut turun ke support berikutnya. Ini ada di harga yang tadi kita tandain 1896. Jadi kayak gitu aja sih sebenarnya. Kalau support resisten nggak terlalu rumit ya. Intinya kalau harga udah sejajar dengan support, kita buy. Harga sejajar dengan resisten, kita beli. Kita jual. Tapi yang jadi PR itu adalah buat teman-teman harus bisa tandain titik support dan titik resistennya kayak gini aja. Nah, buat belajarnya seperti saran saya tadi, coba pakai line chart aja dulu. Pakai line chart aja dulu dan cari yang nggak bentuk huruf V untuk supportnya dan V terbalik untuk resistennya. Jadi kayak gitu aja teman-teman. Untuk open posisinya juga udah kita jelaskan tadi, open posisi menggunakan support resisten, tekniknya juga udah kita jelaskan. Oke, mungkin cukup sekian aja pembahasan support resisten kali ini. Semoga sedikit banyaknya bisa bermanfaat buat teman-teman juga, dan jangan lupa juga dibagikan ya videonya ke semua teman-teman yang ingin belajar trading, terutama dengan teknik support resisten ini. Oke, sekian dari saya, semoga bisa bermanfaat. Kembali lagi bersama saya di kesempatan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.